Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Nana Kapandia Budi, dengan saya Muhammad Faifahuddin, dengan saya Sulaiman Kutubibi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pada tujuan pembahasan. Jadi apa itu manajemen dan tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Jadi tujuan pembahasan ini isinya untuk mengetahui bagaimana keberhasilan lembaga pendidikan. Intisari manajemen lembaga manusia adalah mengaktualisasi bahwa manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat berkembang. Manajemen sumber daya manusia merupakan bentuk pengakuan pentingnya anggota organisasi atau personil sebagai sumber daya yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa mereka dipergunakan secara efektif dan adil demi kepentingan organisasi, individu dan masyarakat. Selanjutnya seperti yang di kanan saya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian. Jadi sumber daya manusia atau bisa disingkat SDM pendidikan merupakan faktor terpenting dalam organisasi karena manusia yang menjalankan roda organisasi. Jadi manajemen sumber daya manusia merupakan proses atau kegiatan yang fokus pada unsur manusia dalam bekerja di organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada proses manajemen SDM pendidikan atau sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia pendidikan merupakan substansi penting dalam organisasi. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Tugas manajemen SDM berkisar pada mengelola pada unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh SDM yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah proses pemberdayaan tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan dalam rangka lembaga pendidikan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama adalah menarik perhatian calon tenaga kerja yang potensial dan bermutu. Kedua, mempertahankan SDM yang berdedikasi tinggi. Ketiga, memotivasi SDM untuk bekerja. Keempat, memperbaiki produktivitas pegawai dengan cara yang bertanggung jawab. Kelima, menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi SDM dan orang-orang yang terpengaruh. Oke, selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia pendidikan. Perencanaan SDM pendidikan adalah kegiatan penentu kebijakan dan perkiraan jumlah kebutuhan personal untuk jangka waktu tertentu menurut bidang kegiatan yang terdapat dalam satu organisasi. Proses rekrutmen SDM dimulai dengan mempertimbangkan rencana-rencana SDM seperti mempertimbangkan jumlah dan tipe posisi yang harus diisi dan sumber personil atau keahlian apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya ada penerimaan SDM pendidikan. Proses penerimaan SDM mempertimbangkan rencana-rencana SDM untuk mengisi posisi tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan, maka dilanjutkan menentukan strategi dan metode. Metode rekrutmen bisa dimulai dengan pemasangan iklan yang bertujuan untuk menarik minat untuk memberikan informasi kualitatif dasar dari pekerja iklan. Ini mengandung informasi seperti prosedur pendaftaran, waktu pendaftaran, serta syarat yang perlu dipenuhi oleh pelamar. Selanjutnya ada orientasi dan penempatan SDM pendidikan. Setelah pelamar menerima hasil seleksi bagi pelamar yang lolos, selanjutnya dapat melakukan pemberkuasaan
pemberian kesejahteraan agar tenaga pendidik sadar dan tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab. Pemberian kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah berbeda sesuai dengan tingkat jabatan seperti berstatus PNS atau non-PNS. Program pemberian kesejahteraan bertujuan untuk mencapai kepuasan bagi semua pihak dan didasarkan pada prinsip adil dan benar. Selanjutnya ada penilaian kinerja SDM pendidikan. Penilaian kinerja PNS adalah penilaian secara periodik. Tujuan penilaian kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau tidak keberhasilan seorang PNS, mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian kinerja SDM pendidikan dilihat dari tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, rasa kepemimpinan. Selanjutnya ada kenaikan pangkat SDM pendidikan. Di poin pertama ada kenaikan pangkat reguler, poin kedua kenaikan pangkat pengabdian, dan poin ketiga kenaikan pangkat prajurit wajib. Selanjutnya ada mutasi SDM pendidikan. Mutasi merupakan proses kegiatan atau memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota, ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Cirolu. Selanjutnya pensiun SDM pendidikan. Pemberhentian hubungan kerja ini meliputi pemberhentian seorang pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, pemberitahuan pemberhentian yang bersangkutan tidak bekerja pada suatu satuan organisasi negara tetapi tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maupun memberhentikan karena sebab sudah lain. Yang kedua, pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Pegawai yang pensiun lazim mendapatkan uang tunjangan yang diterima tiap bulan oleh pegawai sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal. Cirolu. Selanjutnya ada pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru adalah usaha-usaha untuk meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh SDM yang berada dalam suatu satuan pendidikan. Ada 5 sasaran dalam pengembangan karir pegawai. Yang pertama, membantu pegawai dalam membangun pengembangan karir masing-masing. Yang kedua, tersedianya kelompok pegawai yang memiliki potensi dan kemampuan untuk dipromosikan di masa mendatang. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan para pegawai dalam pelatihan dan pengembangan tertentu. Yang terakhir, perbaikan dalam prestasi kerja loyalitas para pegawai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua materi itu tadi, yang pertama pentingnya SDM, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua, pengembangan SDM. Pengembangan karyawan adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan melalui pelatihan, pengembangan, dan penghargaan. Perusahaan dapat meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan sehingga meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, ada rekrutmen seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif memastikan bahwa perusahaan mendapatkan karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Proses ini penting untuk mencegah kekosongan jabatan dan peningkatan retensi karyawan. Yang terakhir, pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja membantu dalam menetapkan harapan, mengukur kinerja, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area untuk pengembangan lebih lanjut. Ini penting untuk mencapai tujuan organisasi dan individual. Cirolu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata